Oke, terakhir saya ingin ngasih nasihat dari Inayat Han. Setiap orang pasti butuh guru, butuh mursyid. Apalagi yang ingin mendalami dunia sufistik. Cari guru yang benar. Ini inspirasi dari Inayat Han ya. Guru yang bagus itu katanya Inayat Han. Ini paling agak berlawanan dengan teori-teori pembelajaran modern. Dia punya teori yang khas. Ini guru torekot. Guru yang bagus adalah dia tidak akan jawab pertanyaan muridnya kalau muridnya belum siap. Atau seandainya jawab sesuai level muridnya. Ada anak kecil tanya, kenapa sih kok tidurnya harus jam 9? Itu kalau kamu jelaskan dengan teori aslinya yang jelimet, itu mencelakakan anak kecilnya. Ya kan, kalau kamu menjelaskan, gini loh dek, metabolisme kita ya kan. Sementara kan kamu jawabnya cukup, kalau malam ada hantu loh, hati-hati. Itu kan bohongi sebenarnya, tapi levelnya dia baru nyampe itu. Kalau kamu jawab apa adanya, mungkin malah merusak. Jadi maksudnya apa? Guru yang baik adalah guru yang ngerti level yang dia ajar. Jadi cari guru yang bisa semacam ini. Jangan guru yang pokoknya seberapapun muridnya podo kayak nih. Dimanapun muridnya sama. Itu biasanya gawat. Terus kadang-kadang guru itu harus nguji dulu. Kalau zaman dulu orang mau ikut ulama siapa, wali siapa, itu kan ujiannya banyak. Sunan Kalijogo disuruh nongkrong di pinggir kali selama 40 hari. Lu bayangkan. Itu cuma nunggoni tongkat. Mending kalau mancing sambil gitu pinggir kali. Dia suruh diem di situ semedi 40 hari. Itu kan kesungguhan, kesiapan mental. Ya kalau kamu nongkrong pinggir kalinya kan beda. Dan itu biasanya nguji gurunya. Kalau emang sanggup, oh ya berarti kamu serius nyari ilmu. Mentalitasnya dulu diuji. Yang ketiga, guru yang bagus biasanya melakukan trik. Ya kalau guru sufi biasanya tidak suka jadi pusat perhatian. Jadi kalau pakai teorinya Inayat Han, pasti yang lebih suka pamer kostum, pakai jubah, pakai serban, jenggotnya sengaja dikasih obat apa itu yang biar panjang. Itu berarti dia hanya ingin memperhatikan kostum, dan pasti bukan guru yang bagus. Kan ada itu kan di kisahnya siapa? Di Idrisah, kisah-kisah sufi itu kan ada seorang yang merasa dirinya sufi, kemana-mana pakai sorban, pakai jubah, jenggotnya panjang, bawa tongkat. Tiba-tiba ada anjing lewat, anjing itu langsung gigit orang ini marah, anjingnya dipukuli. Terus saya lupa di Idrisah itu, anjingnya gak terima ketemu Nabi Musa. Nabi Musa katanya, Nabi Musa, kamu itu ya usil, ada orang lewat kok malah kamu gigit. Lah dia gayanya kayak sufi ya. Sufi itu kan biasanya sabar. Iya. Lah kok tak gigit kok malah saya dipukuli pakai pentungnya. Iya. Sufi itu biasanya sabar, makanya saya jajal gigit, ternyata saya malah dipukuli sampai kayak gini. Ya itu kritikan luar biasa bahwa hati-hati dengan kostum. Master sejati, mungkin masih ingat ya kisah-kisah ketemunya orang sama Nabi Khidir itu kan. Kadang-kadang sama gurunya, carilah Nabi Khidir di pantai malam ini. Di sana saya sudah dapat ilham dari Allah, Nabi Khidir akan ke sana malam ini. Begitu muridnya datang ke sana, tidak ada siapa-siapa di pantai, adanya anak-anak muda pacaran, berawaan, rame, tidak jelas, malah tak usir. Terus lapor, tidak ada guru,
Saya sudah nyari di pantai, adanya anak-anak yang hura-hura seneng-seneng. Ya itu salah satunya, ada Nabi Khidir di situ. Kamu aja yang tidak peka. Kamu hanya memperhatikan kostum. Bu anggap kalau Nabi Khidir datangnya bawa tasbih, pakai surban, terus subhanallah, subhanallah gitu. Tidak. Jadi kadang-kadang memang melakukan tindakan yang tidak semestinya. Makanya di kalangan sufi terkenal ada gium layak riful wali ilal wali. Tidak tahu wali kecuali wali. Kenapa? Karena para wali itu biasanya nggak pengen dikenal. Biasanya kalau sudah terbongkar kewaliannya, dia ingin mending mati saja deh. Karena apa? Setelah ini mesti dia susah luar biasa. Orang akan berkerumun. Tidak nyaman lagi, dia asik sama Allah, kecintaannya. Maka katanya Inayat Han, perhatikan sekelilingmu. Nggak jarang loh orang-orang aneh sekelilingmu itu beliaulah master, beliaulah mursyid. Jangan sampai kelewat. Dan ini sama kayak Inayat Han sendiri, karena umurnya sangat pendek. Banyak orang baru sadar betapa agungnya, betapa besarnya Inayat Han setelah beliau nggak ada. Kita kelewatan. Gitu loh. Itu yang terjadi. Dan yang terakhir, ya penampilan luarnya kayak tadi, selalu tidak terduga. Terus kebalikannya, yang kayak gini jangan dijadiin guru. Yang pertama apa? Mereka yang fokusnya hanya nambah murid. Bahkan promosi sosialisasi kemana-mana biar dapat murid. Iya. Jadi dia yang butuh murid, bukan murid yang butuh dia. Jangan dijadiin mursyid. Kadang-kadang dalam rangka sosialisasi itu kan pamer aneh-aneh, punya kelebihan, punya mukjizat, bisa menunjukkan kemampuan apa. Hati-hati. Jangan jadiin mursyid orang-orang yang fokusnya nambah murid. Orang-orang yang kalau yang datang ngaji sedikit dia lemes, kalau yang datang banyak dia berapi-api. Berarti fokusnya pada besarnya pengikut, nyari follower sebanyak-banyaknya. Ya, pasti bukan mursyid. Ya boleh kamu ngambil hikmah dari beliau, tapi jangan jadiin mursyid, katanya Inayat Han. Yang kedua, mereka yang sok suci, sibuk dengan dalil, sibuk dengan ritual, kemana-mana nasihati orang. Ada orang apa-apa dikit dinasihati, orang mau makan diteriaki, bismillah dulu, bismillah dulu. Sudah makan, alhamdulillah. Kita orang Islam itu jadi menjual dalil, dalam tanda petik sok suci. Minum jangan tangan kiri, tangan kanan. Ya, yang sok kayak gini hati-hati untuk dijadiin mursyid. Kalau ceramah ndaki-ndaki, akhirnya juga kawin lagi. Oke. Berarti apa? Yang ada di pikirannya ternyata nggak jauh-jauh dari situ. Ya kan? Berarti kemarin itu ceramah macam-macam kelas tinggi itu hanya acting. Kayak kamu lihat artis-artis main film, kan acting itu semacam itu. Kalau orang acting, ya ngapain kamu percaya? Wong acting itu yo sekarang jadi jagoan, pulang tidur juga jadi orang biasa lagi. Jadi yang diomongkan dengan yang dilakukan, dengan kenyataannya tidak nyambung. Jangan jadi mursyid. Ambil aja kata-katanya kalau memang bagus dan benar, tapi dia bukan panutan. Yang ketiga, mereka yang jiwanya pedagang, nyari keuntungan. Lumayan ini, dengan santrinya mulai banyak,
Minggu depan bayar ya. Saya nulis buku, nanti masing-masing beli dua-dua ya bukunya. Ya sudah, kalau sudah kayak gitu berarti komersil sudah. Jiwanya pedagang. Tapi jangan salah, kadang-kadang ada murid yang nguji muridnya dengan gaya semacam ini. Boleh kamu ngaji padaku 2 juta sekali datang. Itu kadang-kadang nguji. Kalau sudah siap berapapun tak bayar, biasanya terus ya sudah, berarti kamu serius ingin ngaji. Tapi hati-hati dengan yang 2 juta beneran. Ya, jiwanya pedagang, semangatnya mengumpulkan uang. Oke. Apalagi yang terakhir, orang-orang yang serakah. Serakah dengan kekuasaan, kedudukan, paling tidak nama baik dan ketenaran. Banyak contohnya di mana-mana. Saya dulu ikhlas kalau ngaji, nggak pernah ya, podo itu pamer namanya. Pingin tenar, pingin dikenal kebaikannya. Kalau saya nggak pernah minta-minta, orang aja, podo itu pamer. Hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Dirimu akan dijadiin objek pamernya dia. Pingin selalu di-mention di Facebook, pingin selalu di-tag, pingin selalu dikenal. Tidak layak jadi mursyid. Cari mursyid yang baik, yang benar. Karena kunci pertumbuhan spiritualmu kalau kamu dapat penunjuk arah yang benar. Oke. Apakah tidak boleh Pak kalau ada orang pinter gayanya kayak gini? Ambil aja ilmunya, manfaatkan kepandaiannya, cuma jangan dijadikan panutan. Boleh kamu ngambil dari ustadz siapa saja yang ada di TV, tapi kalau memang indikasinya pamer, pingin dikenal, pingin tenar, ya mending cari mursyid yang lain. Oke. Terus ini ada beberapa quotes, kamu baca sendiri nanti. Sifat cinta sama seperti air dan tanah. Apabila engkau tidak cukup menggali, yang kau peroleh adalah air keruh. Apabila engkau cukup menggali, yang kau peroleh adalah air bersih dan jernih. Kalau cinta jangan tanggung-tanggung. Cintailah sedalam-dalamnya, bukan sebanyak-banyaknya loh ya. Ya, iya kalau sebanyak-banyaknya nanti kamu cabangnya banyak. Kalau sebanyak-banyaknya tapi dangkal, yang kalian panen adalah air keruh. Kamu hanya manen masalah. Percayalah itu. Cinta akan jadi sumber kemalanganmu, karena kamu hanya dapat air keruh. Cintailah sejernih mungkin, sedalam mungkin. Kamu akan menemukan keindahannya. Kalau enggak, kalau cintamu dangkal, mungkin hanya berhenti di fisiknya, berhenti di kenikmatan yang kamu dapat, pasti itu tidak akan tahan lama. Kalau sebabmu mencinta hanya faktor yang tidak berumur panjang, cintamu juga tidak berumur panjang. Kalau hanya kecantikan, kekayaan, ketenaran, popularitas, semuanya tidak berumur panjang. Pada saatnya akan selesai. Maka kamu akan ketemu dengan air keruh. Cari yang air jernih. Some people look for a beautiful place. Others make a place beautiful. Ada orang yang nyari tempat-tempat yang indah, tapi ada juga orang yang membuat satu tempat yang biasa-biasa jadi indah. Pilihlah jadi orang kedua. Dimanapun kamu hadir, tempat itu jadi indah. Bukan orang yang nyari-nyari tempat yang indah. Dimanapun kamu ada, tempat itu jadi indah, karena kamu sendiri suka keindahan dan kemana-mana membawa keindahan.
Dari mana keindahan itu? Love and harmony, cinta dan keseimbangan. Jadi indah, tidak indah, tentram, nyaman, dan semua yang sejenis itu adanya dalam dirimu sendiri. Jangan dicari di mana-mana. Kamu tidak akan ketemu. Apakah harus ke Bali? Apakah harus ke Singapura? Apakah harus ke Malaysia? Tidak. Meskipun kamu ke Bali, tapi kalau batinmu galau, Bali tidak akan ada rasanya. Singapura nggak akan ada rasanya, Malaysia nggak akan ada rasanya, Perancis nggak akan ada rasanya. Tiwas kamu dibantai ISIS di sana. Ya kan? Batinmu sendiri yang harus indah. Maka semua tempat akan jadi indah. Kayak kamu kalau lagi seneng, lagi bahagia itu loh, dimanapun tempatnya, ketika kamu sedang bahagia, tempat itu jadi indah. Tapi ketika kamu sumpek, dimanapun tempatnya, tidak akan ada yang indah. Jadi some people look for a beautiful place, others make a place beautiful. Mengetahui kebenaran itu mudah, yang sulit adalah menjadi benar. Semua yang saya omongkan di awal sampai di akhir, kamu mantuk-mantuk, iya Pak itu yang benar, iya itu yang pas. Gampang kalau cuma memahami itu. Problemnya adalah bisa nggak kamu melaksanakan itu? Bisa nggak hidupmu semacam itu? Yang sulit itu. Kalau sekedar paham, gampang. Nanti kamu putar lagi, kalau direkam, rekamannya kamu dengerin lagi. Oh iya, kayak gitu bener, baik, bagus. Cuma problemnya ada di situ. Bisa nggak kamu kayak gitu? Jadi mengetahui kebenaran itu mudah, simple. Yang sulit adalah hidupkan kebenaran itu. Selama ini yang susah itu. Akalmu selalu saja nyari dalih, nyari alasan. Ya belum lah Pak, masih muda. Tenang aja Pak, nanti kira-kira 2-3 tahun lagi kalau sudah lulus saya mau deh melakukan itu. Atau ya nanti kalau sudah agak tua lah Pak. Jangan gitu lah Pak, manusia itu normal aja, kadang-kadang salah. Ya wis, semangatmu kan sudah selalu begitu. Berarti apa? Niat untuk menghidupkan yang semacam ini aja enggak. Kalau niatnya jalan enggak, ya jangan diharap isinya ikut. Jadi jangan berhenti pada tahu, tapi harus berlanjut ke laku. Jangan berhenti pada ilmu, kalau bahasanya orang Jawa, tapi berlanjut ke ngelmu. Kalau ngelmu itu mendaku pengetahuan. Mendaku itu nggak sekedar tahu di sini, tapi seluruh tubuhmu juga mengekspresikan apa yang diketahui di sini. Jadi tidak berhenti di tahu. Oke, saya kira itu ada doa. Kalau menurut saya doa lintas agama, kita tutup dengan doanya Inayat Han ini ya. Saya tidak tahu nanti kamu setuju atau enggak, tapi ada kalimat-kalimat yang agak ritmis dan indah meskipun doa. Tuhan yang Maha Pengasih, ini maksudnya Alhamdulillah, terus sholawat. Ya, sekedar Alhamdulillah aja ritmiskan. Coba setelahnya itu sholawat sebenarnya. Guru dan penyelamat seluruh umat manusia, kami menyalamimu dengan segala kerendahan hati. Engkaulah sebab awal dan akibat akhir, cahaya ilahi serta malaikat pembimbing, yang awal dan yang akhir. Cahayamu berada dalam setiap wujud, kasihmu berada dalam setiap makhluk, dalam setiap ibu yang mencintai, dalam setiap ayah yang baik hati, dalam setiap anak yang berhati jernih, dalam setiap sahabat yang siap menemani, dalam setiap guru yang memberi inspirasi. Izinkan kami mengenalimu dalam setiap nama dan wujudmu, sebagai Rama, sebagai Krishna, sebagai Siwa, sebagai Buddha. Biarkan kami mengenalimu sebagai Ibrahim, sebagai Sulaiman, sebagai Zarathustra, sebagai Musa,
sebagai Isa, sebagai Muhammad, dan dalam setiap nama dan wujud lainnya, baik yang diketahui maupun tidak oleh dunia. Kami mencintai masa lalumu, jiwa kami terang oleh masa kinimu, dan untuk masa depan kami memohon kasihmu. Wahai utusan Tuhan, penyelamat, Rasul Allah, Sang Nabi, engkau yang hatinya senantiasa menggapai ketinggian ilahi. Ketika dharma hendak sirna bagaikan merpati surgawi, kau datang dengan membawa pesan ilahi bagaikan cahaya yang menerangi bulan. Dia mengisi mulutmu dengan ucapan-ucapan sesuai dengan yang dia inginkan. Semoga cahaya ilahi yang menerangi jiwamu menerangi pula jiwa mereka yang mencintaimu. Semoga pesan ilahi ini tersebar kemana-mana dan menerangi seluruh umat manusia, serta menjadikannya satu bersaudara di bawah kekuasaan Allah yang satu adanya. Amin. Amin. Doanya. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi insyaallah minggu depan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.